Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Pak Hari di dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membicarakan tentang faktor persekutuan terbesar atau dalam bahasa Inggris disebut greatest common divisor. Faktor persekutuan terbesar sering dikenal dengan FPB, yaitu dari kata faktor persekutuan terbesar, ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini tentu kalian bisa dengan melalui video kalian bisa memahami faktor suatu bilangan, dan yang kedua kalian tentu bisa menentukan faktor persekutuan dari bilangan dua angka. Nah, karena dasar pembelajaran kita adalah kalian bisa menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar, kelipatan, dan seterusnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, FPB kali ini akan kita gunakan dengan teknik penggunaan pemanfaatan yaitu faktorisasi prima. Apa itu faktor dan faktorisasi prima? Nah, mari kita mengenal angka 24 dulu, yaitu 24. Kita akan mengenali faktor primanya dan 24 itu perkalian berapa? Oh, 24 tentu yang mudah terngiang dalam kepala kita, dalam pikiran kita mungkin Pak 4 kali 6. Oke. Pak ada 2 kali 12. Oke. 1 kali 20 boleh saja, ya. Nah, kita akan mencari faktor primanya, ya. 4 bisa dibagi berapa ya, Nak? Oh, tentu bisa dibagi 2 yang hasilnya 2. Demikian juga 6. Kalau tadi pembagian, sekarang pakai perkalian. Berapa kali berapa? Hasilnya 6. Pintar tentu kalian akan menjawab seperti ini, ya. Nah, anak-anak, 2, 2, 2, 3 itu adalah faktorisasi prima dari 6. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, faktor prima dari 24 yaitu 2 dan berapa ya? Oh iya, 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 inilah faktor prima dari 24. Lah sekarang faktorisasi primanya bagaimana? Faktorisasi prima itu sebenarnya adalah perkalian bilangan-bilangan prima, ya, bisa dibilang demikian, sehingga menghasilkan suatu bilangan. Jadi yang dipakai adalah perkalian bilangan-bilangan prima saja. Faktor si prima dari 24 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, bila dibuat perpangkatan sama halnya dengan bilangan kuadrat, 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat. Nah, inilah 2 pangkat 3 kali 3. Itulah faktorisasi prima dari 24. Nah, sekarang kita cari faktorisasi 40. Oke, sudah ada gambar bunder-bunder. Silakan kalian membayangkan angka berapa yang ada di sana. Kalau sama dengan Pak Hari, syukur, tidak juga bersyukur juga. Yang penting nanti hasilnya sama, ya. Baik, Pak Hari punya bilangan perkalian si ini yang hasilnya 40. Gampang, ya? Nah, 4 itu perkalian berapa? Oh iya, 10. Demikian, ya. Nah, coba bayangkan berapa faktor prima dari 40. Kita cocokkan dengan punya Pak Hari. Oke, faktor prima 2. Dan iya, sama. Lah sekarang faktorisasi primanya tentu karena 2-nya ada 3, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama halnya dengan 24 tadi. Perkalian 2-nya ada 3 kali, berarti pintar 2 pangkat 3 kali 5. Gunakan yuk faktorisasi prima tadi untuk menentukan FPB. Ya. Faktorisasi prima dari 24 masih terus 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5.
Nah, berapa kalau begitu jadi FPP-nya ya? Yuk kita cari mana faktor yang sama. 24-nya 2 pangkat 3 kali 3, yang 40 2 pangkat 3 kali 5. Yang sama adalah, iya betul, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa sih? 8. Dari mana 8? Ingat, 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Nah anak-anak, ini kebetulan sama 2 pangkat 3 yang dimiliki oleh 40 dan juga oleh 24. Kalau nanti seandainya ada suatu bilangan, yang satu adalah 2 pangkat 2, yang satu 2 pangkat 3, pilih yang pangkatnya kecil ya. Nanti kita akan ketemu. Nah, jadi dengan demikian maka bisa dikatakan FPP dari 24 dan 40 adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Selanjutnya, yuk kita gunakan faktor dan faktorisasi prima untuk menentukan faktor prima dari 60. Tentu sekalian faktorisasi primanya. Terbayang 60 perkalian berapa yang paling mudah? Oh iya, 10 kali 6 itu pasti sangat mudah sekali. Anak-anak, pohon faktor di sini Pak Ari sajikan bisa bercabang kanan dan kiri. Pak Ari hanya membayangkan bahwa pohon itu cabangnya ke kanan dan kiri dan ke arah semua arah ya. Jadi kalau kalian belajar ada yang pohonnya satu arah terus juga boleh ya. Pak, ini pohon kelapa nggak punya cabang, ya boleh, lurus saja ya. Tidak masalah, yang penting nanti hasilnya sama. Oke, 10. 10 itu perkalian berapa? Betul, 2 kali 5. Sedangkan 6, iya 2 kali 3. 2, 5, 2, dan 3 tidak bisa dibagi lagi. Nah, sekali lagi, bilangan seperti ini yang tidak bisa dibagi lagi selain angka 1 dan bilangan itu sendiri disebut dengan bilangan prima. Ya. Nah, berapakah faktor prima dari 60? Di sini kita lihat bahwa 60 punya faktor prima yaitu 2, 5, 2, 3. Kalau ada yang kembar kita sebut satu saja. Ya, jadi 2, 3, dan 5. Bagus. Berbeda dengan faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima, 2-nya ada 2. Ya berarti 2 kali 2. 3-nya 1 kali 3. 5-nya 1 ya kali 5. Akhirnya yang sama 2-nya ada 2 menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang yang 45. 45 perkalian gampang sekali Pak. 5 kali 9 mantap. 5 bisa dibagi? Oh enggak bisa karena itu sudah bilangan prima. Yang bisa adalah 9. 9 perkalian dari, wow mudah sekali, 3 kali 3 ya nak ya. Nah anak-anak, semakin lama tentu Pak Ari yakin kalian semakin pintar ya. Faktor prima dari 45, oh iya, 3 dan 5. 3-nya ada 2. Maka faktorisasi primanya adalah nah, 3 kali 2 pangkat 5. Nah, bagaimana FPP dari 60 dan 45? Karena kita sudah bahas tadi, maka sini 60 adalah 2 pangkat 3 kali 5, yang 45 3 pangkat 2 kali 5. FPP-nya berapa? Sama halnya dengan yang tadi. Nah, mana faktor yang sama? Waduh, yang atas 2, 3, 5, yang bawah 3, 5. Tentu kalian akan bisa melihat jelas berapakah faktor yang sama? Nah, 3 dan 5. Itu ada 3 saja dan 3 pangkat 2. Sekali lagi kalau untuk FPP kita pilih yang pangkatnya kecil. Berarti berapa? Ya 3 itu, ya kan? Nah, maka FPP dari 60 dan 40 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, anak-anak, dengan demikian maka untuk menentukan FPP kita tidak lagi menggunakan deret faktor bilangan yang kemudian kita persekutukan, kita pilih mana yang paling besar. Karena nanti kalau bilangnya besar, misalnya 60 dan 45,
kamu akan menulis 160 itu faktornya 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan seterusnya. Itu tidak kita pakai lagi, bukan nggak kita pakai lagi, kita akan cari dengan yang lebih mudah lagi, ya. Dan oh ya, suatu saat Pari akan sampaikan dengan memperoleh FPP dengan cara yang lebih mudah. Tapi kalian harus paham dulu apa itu FPP, yaitu faktor persekutuan terbesar. Terima kasih, semoga kalian memahami ya. Selamat belajar, salam sehat dari Pak Hari.